Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, sahabat pejuang stop judi dimanapun Anda berada. Judi togel. Kalau membahas mengenai judi togel, mengingatkan saya waktu kecil dulu ya. Di mana waktu itu saya dititipkan di tempat nenek saya dan kedua orang tua saya harus merantau ke Jakarta mencari nafkah di sana. Nah, kakek saya itu setiap harinya kerjanya marah-marah, teman-teman. Jadi dia berhenti marah ketika sedang asik mengecek nomor. Waktu itu saya ingat ada 3 buku yang dia gunakan untuk merumus nomor. Salah satunya itu Tafsir Mimpi. Dan 2 buku lagi saya lupa itu, teman-teman. Biasanya dia siang pergi dan sore harinya baru pulang. Kadang malam sambil membawa kupon. Di kupon itu ada tertulis 2 angka sampai 4 angka. Kalau dikumpulin itu banyak banget, teman-teman. Karena rutinitas setiap hari kakek saya itu membeli nomor. Kalau sudah di rumah kakek saya itu penyakitnya kambuh lagi. Marah-marah kerjanya. Dari taplak meja yang kebalik, kopi yang udah dingin, sayur yang kurang garam, sampai kelakuan nakal saya, semua ada aja yang bikin bahan dia untuk marah, teman-teman. Nenek saya itu sering bilang begini ke kakek saya, teman-teman. Ini dalam bahasa Indonesia ya, karena nenek saya itu sehari-harinya pakai bahasa Jawa. Punya duit itu jangan dihabiskan untuk membeli nomor terus. Togel setiap hari dipasangin nggak pernah kena. Tapi kok ya nggak ada kapoknya, kata nenek saya begitu. Kalau sudah ditegur seperti itu, biasanya kakek saya mencari alibi dan marah-marah, teman-teman. Singkat cerita, kakek saya berhenti main togel dan sudah tidak pernah marah-marah lagi. Karena apa? Karena kakek saya sakit. Kakek saya kena stroke dan akhirnya dipanggil Yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, dari semua perjudian yang pernah saya mainkan, hanya judi togel yang saya hindari. Mungkin karena refleksi dari masa kecil saya dulu ya. Judi togel ini cukup melegenda. Dari zaman saya belum lahir sampai sekarang, penggemarnya cukup konsisten, stabil, bahkan cenderung bertambah banyak. Karena baik di kota maupun di desa pelosok sekalipun, semua kenal yang namanya judi togel ini. Banyak orang beranggapan bahwa membeli nomor togel ini hanya sebuah keisengan. Tanpa dia sadari, menjadi kebiasaan dan akhirnya kecanduan. Dari awal iseng-iseng ngerekap, terus jadi keasikan ketika nomor yang dipasang keluar, padahal kebolak-balik. Dia berpikir bahwa rumus yang dia cak setiap harinya itu hampir akurat. Akhirnya adrenalinnya terpacu untuk mempelajari lebih dalam lagi, dan akhirnya menjadi kebiasaan. Kalau menurut saya nomor togel itu tidak bisa dirumus, teman-teman. Apa yang bisa dijadikan pedoman untuk merumus togel? Lawang semua itu cuma kemungkinan. Dan ketika nomor yang dipasang pun kena, itu hanya sebuah kebetulan. Sistem judi togel itu lumayan jahat, teman-teman. Karena rumus bandar dalam mencari keuntungan, dia menggunakan sistem babat massal, teman-teman. Bandar akan mengeluarkan angka yang sedikit dipasang atau yang tidak dipasang sama sekali. Makanya tidak heran kalau ada pemain togel sampai sekarang angka yang dia pasang tidak pernah kena. Tapi sering dapatnya kebolak-balik. Sebenarnya itu salah satu trik bandar sih. Karena apa? Karena sistem bandar babat massal. Jadi tidak ada istilah menang di awal, kalah di akhir. Ini mah dari awal juga nggak menang-menang. Karena persentase kemenangannya itu hanya 1% dan 99%-nya kalah. Kalau saya ngomong begini, para togeler sejati pasti nggak akan terimain. Karena sebagian orang banyak yang bilang bahwa togel ini adalah investasi. Angka yang dikeluarkan itu sudah ditentukan bandar setiap harinya. Dan itu dadakan.
Berarti apakah bandar curang? Ya jelas lah. Mana ada judi online yang tidak curang. Ini salah satu contoh bentuk kecurangan judi togel. Di sini terlihat bola pertama yang dikasih tanda panah seolah-olah kayak bergerak sendiri, teman-teman. Kita lihat lagi secara lambat. Terlihat sekali ya, teman-teman. Jadi bola itu seolah-olah berputar sendiri. Di sini dijelaskan adalah daya magnetnya sangat luar biasa sehingga dapat dikontrol dan dikendalikan oleh kuparan kawat penghantar listrik. Untuk bola yang kedua, teman-teman bisa lihat bahwa bola pertama itu kelihatan tidak bergerak seperti bola sebelumnya. Dari video ini terlihat sekali ya, teman-teman. Bolanya bergerak-gerak sendiri. Itu tidak mungkin bola bergerak sendiri kalau di dalamnya tidak ditanamkan sesuatu di dalamnya. Bola yang mau masuk dibuat mental balik lagi, teman-teman. Terlihat banget ya, teman-teman. Jelas banget. Oke, itulah salah satu contoh kecurangan judi togel dan masih banyak melakukan kecurangan-kecurangan yang lain yang tidak diungkap di video ini. Pada prinsipnya, bandar judi itu ingin mendapatkan keuntungan dari para membernya. Setiap hari, dia sudah menghitung berapa keuntungan yang akan dia dapat dan berapa persen yang akan disebar untuk para membernya. Jadi tidak ada istilahnya namanya bandar judi pusat itu rugi. Ini adalah bentuk dan ciri dari orang yang sudah kecanduan judi togel. Menghubung-hubungkan mimpi dengan nomor togel. Poin berikutnya, plat nomor kendaraan. Ketika melihat suatu kejadian, entah tabrakan, atau orang yang jatuh dari motor, yang dilihat itu plat nomornya, teman-teman. Lalu dipasangi togel, berharap angka itu akan keluar. Begitu juga dengan bencana alam. Dilihat dari waktunya, jam, hari, tanggal, bulan, tahun, itu dianggap kode alam untuk dijadikan pasangan nomor togel. Poin berikutnya, datang ke dukun minta nomor. Padahal nomor yang dikasih dukun pun belum tentu akurat. Nanti seandainya kita komplain, dukunnya akan beralasan ini itu apa segala macam lah. Padahal pada intinya kita cuma ditipu doang sama dukun itu. Jelas itu, teman-teman. Tidak ada dukun yang bisa akurat meramal nomor togel. Berikutnya adalah datang ke tempat-tempat yang angker. Minta nomor sama setan, sama jin. Ya kalau seandainya nomor yang dikasih itu betul tembus, apa enggak ngeri sama timbal baliknya? Enggak mungkin setan itu memberi sesuatu tanpa embel-embel. Pasti dia minta timbal balik. Dan dalam agama Islam itu sudah jelas dosa besar. Karena termasuk syirik, perbuatan yang menduakan Tuhan. Jadinya pemain togel itu hidupnya stuck. Dan tidak ada perubahan. Dan banyak juga yang keblangsak. Tidak ada satupun saksi hidup pemain togel yang saya kenal, taraf hidupnya meningkat. Ekonominya meningkat gara-gara hasil dari pasang nomor togel. Semua pemain togel yang saya kenal, hidupnya gitu-gitu aja, tidak ada perubahan. Justru malah cenderung pinjam sana-sini untuk pasang togel. Sadarilah teman-teman, bahwa apapun bentuknya perjudian tidak akan membuat hidup kita berubah secara ekonomi. Tidak akan membuat kita lebih makmur, ataupun membawa kebaikan. Maka dari itu, berhentilah sebelum terlambat dan jauhilah perjudian. Itu adalah jalan terbaik menuju sukses. Tidak ada ceritanya pemain judi yang hidupnya sukses.
Saya rasa itu saja teman-teman. Semoga video ini dapat bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.